Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Pembangunan Masjid Hidayah serta keluarga, para pengurus UKM, para pengurus Majelis Taklim, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ibadah, para ibu-ibu yang hadir dari Masjid ini maupun di sekitar Masjid ini dan di luar Kota Indah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kehadiran kita sebagai saksi bagi kita semua, sebagai pengikut dari Rasulullah SAW. Sekaligus semoga kehadiran ini memudahkan semua aktivitas kita, urusan kita, menyehatkan kita, memberkahi kita, sehingga kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian surah Yunus ayat 13. Surah Yunus ayat 13. Surah Yunus ayat 13. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin thumma ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim linanzura kayfa ta'malun wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana na'ti bi qur'anin ghairi hadha aw baddil qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya inni akhafu in asaytu rabbi 'adaba yawmin alim. Qul law sha'a Allahu ma talawtuhu 'alaykum wa la adrakum bihi faqad labistu fiikum 'umran min qablihi afala ta'qilun. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihul mujrimun. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'a'una 'inda Allah. Qul atunabbi'una Allaha bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ardi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fahtalafu ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه وقل إنما الغيب لله فاعتبر
وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا هم مكروا في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahlakna, dan sungguh kami telah membinasakan al-quruna, umat-umat terdahulu, min qablikum, sebelum kalian, lama zalam, disebabkan oleh kezaliman mereka. Ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya menyatakan kepada kita bahwa orang-orang musyrik itu sulit untuk beriman. Diajak dengan cara apapun itu sulit. Lalu Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini memberikan pengetahuannya pada zaman-zaman terdahulu, disebut dengan al-qurun. Al-qurun itu kalau dalam bahasa tafsir itu bisa satu abad. Al-qurun dari kata qarn. Satu abad itu berarti dia 100 tahun. Jadi manusia itu bisa dikatakan berganti dari satu generasi, itu mudahnya, itu ngomongnya mudah, itu 100 tahun, satu kurun, satu abad. Karena manusia itu rata-rata segitu sekarang. Maka pada ayat ini Allah menyatakan, sungguh kami telah membinasakan umat-umat terdahulu dari generasi ke generasi yang lain itu disebabkan oleh kezaliman mereka. Apa yang dimaksud dengan kezaliman ini, Bapak Ibu sekalian? Yang dimaksud dengan kezaliman ini adalah kezaliman yang paling besar. Apa itu kezaliman yang paling besar? Al-Quran mengatakan inna syirka la zulmun adim. Kezaliman yang paling besar itu adalah menyembah selain Allah. Jadi kalau umat tidak mau menyembah Allah, maka akan dihancurkan oleh Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, sebabnya itu adalah waja'athum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu. Telah datang kepada mereka utusan-utusan Allah, nabi-nabinya Allah, rasul-rasulnya Allah, tapi mereka tidak beriman juga. Jadi dua sebabnya. Sebab mereka musyrik kepada Allah, menyembah di luar Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka mendustakan para nabinya. Kalau itu yang terjadi, akan dihancurkan. Kita bisa lihat umatnya Nabi Nuh alaihissalam, umatnya Nabi Hud alaihissalam, umatnya Nabi Saleh alaihissalam, umatnya Nabi Lut alaihissalam, umatnya Nabi Musa alaihissalam, semua oleh Allah Subhanahu wa taala dihancurkan untuk menjadi pelajaran bagi kita. Maka pada akhir ayat ini disebutkan kadzalika najzil qaumal mujrimin. Begitulah kami membalas kaum-kaum yang mujrimin, melakukan dosa. Maka pada ayat ini diakhiri dengan kadzalika najzil qaumal mujrimin. Oleh sebab itu, siksaan yang diberikan oleh Allah itu hanya terjadi bagi kaum yang tidak beriman. Kalau orang itu beriman, dia tidak disiksa. Bahasanya itu tidak disiksa, dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kaya, dia diuji dengan kekayaannya. Dia miskin, dia diuji dengan kemiskinannya. Karena iman itu perlu ujian untuk membenarkan apakah imannya itu betul-betul ada, benar pada orang tersebut atau tidak. Kalau imannya kuat, ujian apapun kuat. Tapi kalau imannya tidak kuat, dia bisa menjual agama. Nah, di situ. Summa ja'alnakum
khala'ifa fil ard. Lalu kami jadikan pengganti-pengganti setelah itu di muka bumi ini. Tidak bisa lihat. Dulu tidak ada orang yang menyembah selain Allah dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai 7 generasi sesudahnya. Generasi ke-8 mulai dia membuat patung. Dari situlah penyembahan terhadap patung itu bermula. Generasi ke-9 masih terus sampai generasi ke-10. Generasi ini Nabi Nuh alaihissalam. Diutuslah Nabi Nuh alaihissalam untuk memperbaiki mereka. Tapi ternyata mereka mendustakan Nabi Nuh sebagai seorang nabi, sehingga dihancurkan semuanya. Yang tersisa hanya kurang lebih 80 orang. 80 orang yang beriman ini kemudian beranak pinak lagi menjadi ribuan orang. Setelah menjadi ribuan orang, mereka menyimpang dari agamanya Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah Allah lagi. Datanglah kemudian Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud dakwah kepada mereka, yang beriman hanya sedikit, dihancurkan semuanya. Terus yang sedikit ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beranak pinak lagi, banyak lagi menjadi ribuan. Setelah ribuan selalu ada nanti manusia yang menyimpang dari menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang lebih banyak lagi. Sekarang ini setelah zamannya Nabi Muhammad SAW, nanti hukum itu tidak berlaku. Setelah zaman Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala melakukan hukum yang baru. Hukum yang baru itu apa? Dibiarin oleh Allah Subhanahu wa taala sampai meninggal dunia. Azabnya itu diakhirkan nanti di akhirat. Ini umat Nabi Muhammad. Makanya semakin mendekati hari kiamat, semakin banyak yang tidak beriman. Itu secara hukum alam. Secara hukum alam, semakin jauh dari masa Nabi, semakin banyak yang tidak beriman. Maka di sini Allah menjadikan khalifah. Khalifah itu apa? Khalifah itu orang generasi yang menggantikan generasi sebelumnya. Yang generasi itu syaratnya adalah mengikuti syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bumi ini selalu ada khalifah. Yang satu, yang kelompok yang banyak dihancurkan, ada khalifah. Ada pengganti baru dari orang-orang yang beriman. Terus begitu sampai datang Nabi Muhammad SAW. Umat Muhammad adalah khalifah yang terakhir. Jadi sejak Nabi Muhammad lahir sampai hari kiamat, itu semuanya umatnya Nabi Muhammad. Makanya sayang kalau orang hidup tapi tidak mengenal nabinya. Kenapa pada terakhir ini tidak ada lagi seperti hukum yang lalu? Karena syariatnya sudah disempurnakan. Karena umatnya sudah menjadi umat yang satu, umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka kalau ada orang hidup setelah Nabi Muhammad SAW lalu tidak beriman kepada Allah, tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabinya, kita mengatakan kasihan banget. Mimbatihim, setelah mereka dihancurkan semua. Untuk apa ini? Linamdura kaifa ta'malun, untuk melihat apakah mereka mengambil pelajaran lalu mengimani Allah Subhanahu wa taala, atau mereka mengikuti hukum kemanusiaan secara umum. Kalau sudah jauh dari syariat Allah, mereka akan menyimpang. Nah, di sini Allah menguji masing-masing kita, apakah semakin kita punya generasi keturunan kita masih mau menyembah Allah atau enggak. Maka keberhasilan kita itu bukan hanya keberhasilan sendiri, tapi keberhasilan anak-anak kita juga, keberhasilan cucu-cucu kita juga. Kalau mereka sampai tidak beriman kepada Allah, nah, mereka sudah menyimpang dari ketentuan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, dan itu bahaya buat mereka di dunia maupun di akhirat. Wa idza tutla 'alaihim, apabila dibacakan kepada mereka, orang-orang yang tidak beriman ini,
Kalau sudah terlanjur tidak beriman, sulit. Makanya kalau masih dulu Islam, lalu kemudian baru pindah ke agama yang lain, kalau bisa ditarik ke agama Islam lagi lebih baik. Kenapa? Karena setannya belum banyak. Nah, jadi kalau sudah jauh, apalagi anaknya sudah tidak beriman, anaknya lagi tidak beriman, udah sulit banget itu. Buat kakeknya, buat cucunya untuk memberikan nasihat keimanan. Ini alasannya. Wa idza tutla alaihim, apabila dibacakan kepada mereka ayatuna, tanda-tanda kebesaran kami, bayyinatin, dengan jelas. Bahkan apabila dibawakan kepada mereka mukjizatnya Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para nabi, termasuk ayatul bayyinat. Termasuk ayatul bayyinat itu adalah Al-Qur'an. Apabila kita bacakan kepada mereka Al-Qur'an, gitu. Orang yang udah jauh tadi tidak beriman itu, apa yang terjadi? Qala alladziina la yarjuna liqa'ana. Orang-orang yang tidak beriman ini, yang nanti tidak berharap untuk bertemu dengan Allah di akhirat. Allah menggunakan bahasanya indah. Yang nanti di akhirat nggak mau bertemu dengan Allah. Gitu. Kenapa nggak mau bertemu dengan Allah? Karena mereka di dunia mengikuti hawa nafsunya sendiri. Kalau orang mau ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, dia akan mengikuti syariatnya Allah. Ini enggak, la yarjuna liqa'ana. Tidak mau ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah. Apa kata mereka? I'ti bi Qur'anin ghairi hada. Ada enggak Quran yang selain ini katanya? Coba. Ada enggak kitab yang selain ini? Yang di dalamnya tidak menjelaskan bahwa kalau beriman masuk surga, kalau nggak beriman nanti masuk neraka. Gitu. Ada enggak? Gitu. Ada enggak kitab yang mengatakan kita yang nggak beriman juga masuk surga? Gitu. Enak banget. Gitu. Emang surga itu murah. Gitu. Ada enggak ayat yang mengatakan bahwa kita yang orang seenaknya di dunia ini bisa masuk surga? Yang mereka maunya itu. Iktina bi Qur'anin ghairi hada. Atau kalau enggak itu au badil. Bisa enggak diganti ayatnya itu? Yang orang-orang musyrik tadi tidak masuk surga, itu sekarang diganti orang-orang musyrik, katakanlah diletakkan di Al-A'raf gitu. Al-A'raf itu tempat yang aman antara surga dan neraka gitu. Ada enggak begitu? Gitu. Ada enggak orang-orang yang di dalam kehidupan dunianya penuh perbuatan dosa, berzina dan semaunya itu bisa masuk surga? Itu maunya begitu. Aubatil, ada enggak yang bisa menggantikan Al-Quran ini sehingga kami ini juga termasuk bisa masuk surga nanti di akhirat? Kul, katakan Muhammad kepada orang-orang seperti ini, ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Aku tidak pantas untuk menggantinya atas kemauanku sendiri. Kenapa? Karena wahyu ini bukan dari Muhammad. Makanya agama yang terakhir itu tidak merujuk kepada nama beliau. Seandainya agama ini dibuat oleh Muhammad, itu ayat-ayatnya jadinya Muhammadanisme, bukan Islam. Tapi ternyata agama ini sama sekali tidak merujuk kepada namanya Muhammad. Agamanya itu merujuk kepada agama yang pertama kali pada zaman Nabi Adam alaihissalam. Agama yang diperjuangkan Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Semuanya itu agama Islam yang berserah diri kepada Allah. Maka Nabi mengatakan, nggak pantas bagi saya untuk mengatakan itu hebat. Ini kalimat yang unggah-ungguhnya sangat tinggi. Jadi beliau untuk menggantikan Al-Quran nggak bisa. Nggak pantas bagi saya karena ini adalah wahyunya Allah. Gitu. Padahal beliau itu nabinya. Gitu. Bagaimana kalau kita? In attabi'u illa ma yuha
ilayya. Yang saya ikuti hanya yang diwahyukan kepadaku. Jadi Muhammad itu hanya mengikuti wahyu. Maka siapapun yang mengikuti wahyunya Allah Subhanahu wa taala akan mulia dunia dan akhiratnya. Seandainya pun dia mengalami kesulitan dalam kehidupan di dunia, dia akan mulia di akhirat. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Saya hanya ngikutin wahyunya Allah. Kita semua juga begitu sekarang. Kita baca wahyunya Allah, kita kaji wahyunya Allah, kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. In attabi'u illa ma yuha ilayya, kata Nabi. Inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin adim. Saya sangat takut apabila saya bertentangan perbuatan saya dengan apa yang terdapat dalam wahyu itu, sehingga nanti saya akan kena azab yang besar. Inni akhafu. Makanya Nabi itu sering nangis ketika berdakwah, kemudian orang menentangnya dengan kesombongannya. Nabi mengatakan, ya Allah, gitu. Kasihan banget, sebenarnya saya kasihan, sebenarnya saya ini, tapi orangnya menyombongkan diri di hadapan saya. Jadi Nabi itu sering kali nangis di dalam menyampaikan wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang diajak, yang posisinya itu jauh lebih rendah dari dia, itu malah menentangnya itu dengan penentangan yang luar biasa. Ini sifat daripada orang-orang yang menentang wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakan Muhammad kepada mereka, "Lau sya'allahu ma talautuhu alaikum." Sekiranya Allah menghendaki, niscaya aku tidak akan membacakannya kepada kalian. Kalau seandainya Allah menghendaki. Kalau sekiranya Allah menghendaki kalian menjadi orang yang tidak baik, maka nggak akan pernah turun wahyu. Tapi wahyu ini turun kepada Rasulullah SAW. Tujuannya adalah supaya merubah mereka. Kalimatnya menggunakan kalimat in. Lau menggunakan kalimat lau. Sekiranya Allah berkehendak, maka saya nggak akan diperintahkan untuk membacakan wahyu itu kepada kalian. Wala adrakum bihi. Dan Allah bisa juga tidak memberitahukan kepada kalian wahyu Al-Quran, dan itu akan menjadikan kalian semakin bejat, semakin jauh dari aturannya Allah Subhanahu wa taala. Ada wahyu saja, ada Nabi Muhammad saja mereka tidak beriman. Makanya Nabi nanti senang kepada kita. Senangnya apa? Nanti ada kelompok sesudah saya tidak ketemu dengan aku, tapi mereka mengimaniku. Coba. Maka beliau senang. Kenapa beliau senang? Karena mereka yang mengimaniku, walaupun tidak bertemu dengan aku, hanya bertemu dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi pedoman hidup mereka di dunia dan akhirat. Mereka itulah yang akan bersamaku nanti di surga. Jadi Nabi berharap umatnya itu banyak yang mengikutinya. Tetapi sunnatullahnya, hukum alamnya tidak begitu bunyinya. Hukum alamnya, semakin kita jauh dari masa Nabi, semakin banyak orang yang menyimpang. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk selalu merujuk kepada Al-Quran. Al-Quran kita baca di rumah, setiap hari kita baca, kita kaji di sini. Itu pun masih membuat kita bisa lengah dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lagi sendiri, nggak ada yang mengawasi, kita bisa lengah. Bagaimana kalau kita tidak ada pertemuan? Gitu. Bagaimana kalau tidak ngecas kita? Kita tidak memperbaharui keimanan kita. Bagaimana kalau kita tidak mempelajari Al-Quran? Mudah banget orang itu semakin menjauh dari perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Faqad labistu fikum umra min qablikum. Padahal kata Nabi,
kalian tahu saya. Saya sudah tinggal di sini 40 tahun yang lalu. Sejak kecil kalian tahu siapa saya, siapa orang tua saya, siapa keluarga saya. Gitu. Pernahkah saya berbuat buruk? Pernahkah dalam hidup selama 40 tahun sebelum saya dijadikan sebagai nabi kata Muhammad ada hal-hal yang buruk dari saya? Gitu. Kenapa begitu Al-Quran diberikan kepada saya lalu kalian tidak mempercayainya? Laqad labistu fiikum umran min qabli afala ta'qilun. Apakah kalian tidak menggunakan akal kalian untuk bisa mengikuti Al-Quran ini? Yang Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah kepada saya. Maka nanti orang-orang Mekah itu sulitnya mereka mengimani Al-Quran itu juga disebabkan karena melihat siapa yang diberikan Al-Quran itu. Kenapa diberi kepada Muhammad? Gitu. Sehingga mereka bertanya, Muhammad, kenapa enggak malaikat saja yang suruh datang ke sini? Gitu. Jadi orang yang berada dalam penyimpangan akidah itu selalu punya alasan, selalu punya dalih. Orang yang nggak suka ke masjid itu selalu punya dalih. Sibuk kayak urusan rumah kayak urusan pajak kayak urusan semuanya bisa menjadi urusannya. Jadi dalihnya itu bermacam-macam. Tidak kehabisan alasan bagi orang yang memang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Maka siapakah yang lebih zalim? Siapakah yang lebih zalim kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang yang mendustakan tanda-tanda kebesaran Allah? Tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan agama Allah. Maka kezaliman yang besar itu tidak menyembah Allah. Perbuatan aniaya yang besar itu adalah tidak mengakui Muhammad sebagai nabinya Allah. Mendustakan Al-Quran itu kezaliman yang sangat besar. Atau mendustakan tanda-tanda kebesaran Allah atau mendustakan Al-Qurannya. Innahu la yuflihul mujrimun. Orang-orang yang seperti itu tidak akan pernah beruntung nanti di akhirat. Tidak akan pernah beruntung. Allah menggunakan kalimat la yuflihu, falah. Falah ini kalau arti aslinya adalah petani. Petani itu dia disebut beruntung kalau dia menanam padi terus kemudian memeliharanya sampai panen. Maka orang yang beriman juga seperti itu. Allah ingin memberikan gambaran begitu. Orang yang beriman itu dia beruntung nanti akan masuk surga kalau dia pelihara imannya, dia lakukan amal-amal baik sampai dia meninggal dunia. Makanya disebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Maka pada ayat ini tegas banget, tidak beruntung orang-orang yang melakukan pendustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuflihul mujrimun. Orang yang banyak melakukan dosa. Wa yasudduna min dunillahi wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Yang kedua, yang betul-betul tidak beruntung itu adalah mereka yang menyembah selain Allah. Yang sembahan itu sejatinya la yadurruhum, tidak bisa mendatangkan bencana bagi mereka, wala yanfa'uhum, tidak juga mendatangkan kebermanfaatan bagi mereka. Yang disembah adalah patung. Apa kebermanfaatannya bagi orang yang menyembah?
Dia sendiri nggak bisa ngomong, nggak bisa bergerak. Nah, di situ. Maka disebut la yadurruhum, tidak memberikan bahaya apa-apa. Nggak disembah pun nggak memberikan bahaya. Wala yanfa'uhum, disembah juga tidak memberikan kebermanfaatan apa-apa, karena dia adalah makhluk yang lebih rendah posisinya dibanding manusia. Asy'ari mengatakan patung itu al-jamadat, benda yang kelihatannya mati oleh kita. Di atasnya al-jamadat ini adalah an-nabatat, tumbuh-tumbuhan. Di atasnya tumbuh-tumbuhan, dunia tumbuh-tumbuhan ini adalah al-hayawanat, hewan-hewan yang memiliki akal, walaupun akalnya itu kecil. Baru kemudian al-insaniyah, manusia itu di atas semuanya, dan semuanya ini boleh dikuasai oleh manusia. Karena semuanya ini adalah sarana bagi kehidupan manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kok yang paling bawah kemudian disembah oleh manusia. Wa yaquluna, dan mereka berkata, mereka punya keyakinan, haulai syufa'auna indallah, mereka-mereka ini adalah pemberi syafaat kita nanti di sisi Allah. Kenapa? Karena mereka punya pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah itu apa? Manusia itu, kata mereka, penuh dengan dosa, penuh dengan perbuatan aniaya, penuh dengan perbuatan kezaliman dan lain sebagainya. Oleh sebab itu manusia tidak bisa dalam mendekati kepada Allah itu langsung kepada Allahnya. Karena itu diperlukan wasilah. Wasilahnya itu yaitu tadi patung, kemudian tempat-tempat yang angker, yang di situ ada pohon yang besarnya, gitu. Karena di situ itu yang disebut dengan wasilahnya. Padahal dari mana itu? Pemahaman yang seperti itu dari mana? Itu dari syaitan yang berhasil memasukkan pemahaman kepada pemikiran mereka. Jadi pemahaman-pemahaman yang seperti itu, yang sesat itu adalah pemahaman dari pemikiran mereka yang dimasukkan oleh setan melalui tokoh-tokoh agama mereka. Kul, katakan kepada mereka ini Muhammad, atunabbi'unallaha ma la ya'lamu fis samawati wala fil ardh. Apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak dikatakan oleh Allah, baik di langit maupun di bumi? Allah tidak menyebut itu dalam Al-Quran, Allah tidak menyebut itu dalam Injil, Allah tidak menyebut itu dalam Zabur. Allah mengatakan semua manusia boleh mendekat langsung kepada Allah. Mendekat itu disebut dengan qurbat. Maka kalau kita mendekat kepada Allah, berkorban itu mendekat kepada Allah. Jadi orang yang mendekat kepada Allah itu langsung, nggak usah menggunakan perantara. Bahkan ketika kita punya dosa, nggak perlu menggunakan orang lain. Lalu orang lain itu memintakan ampunan kepada Allah, enggak, kita sendiri bisa. Gitu. Jadi dalam agamanya Allah, masing-masing kita bisa melakukannya. Kita dibantu oleh orang untuk melakukan ruqyah. Sebenarnya masing-masing kita bisa melakukan ruqyah. Cuman kita tidak membiasakannya. Coba dibiasakan, lakukan ruqyah sendiri. Bisa. Dalam agama Islam ini semua kita bisa. Nah, di situ. Karena semua kita punya intensitas hubungan dengan Allah. Semakin dekat intensitas kita dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin mudah kita berkomunikasi, semakin mudah juga kita dikabulkan oleh Allah. Itu. Maka kalau misalnya kita ngerasa kok kita belum banyak, harus diintensifkan. Walaupun kita boleh menggunakan orang lain untuk mendoakan kita, tapi dalam agama Islam masing-masing orang bisa punya jalan sendiri menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesalahan pemikiran itu langsung dibantah oleh Allah Subhanahu, Maha suci
Allah wa ta'ala, dan maha tinggi Allah dari kepercayaan-kepercayaan yang begitu. Amma yusyrikun, dari kepercayaan-kepercayaan yang mereka sekutukan. Jadi tidak benar kalau bahwa untuk menghubungi Allah Subhanahu wa taala harus selalu pakai perantara. Nah, tidak bisa langsung sendiri. Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidah fahtarafu. Perhatikan dalam sejarah. Dulu manusia itu bersatu dalam satu kelompok, termasuk bersatu dalam satu agama. Agamanya apa? Islam. Jadi agama yang original, agama yang pertama-tama kali diberikan oleh Allah kepada manusia adalah agama Islam. Kana nasu wa ma kana nasu illa ummatan wahidah. Dulu itu umat itu hanya satu. Umat apa? Umatnya Nabi Adam alaihissalam. Anak cucunya Nabi Adam alaihissalam. Agamanya cuma satu, agama Islam. Fakhtalafu, setelah dari generasi yang ke-8 baru mereka berbeda-beda pandangan, gitu. Berbeda-beda pandangan, enggak semuanya menyembah Allah lagi di situ. Fakhtalafu, lalu mereka berbeda pandangan. Berbeda pandangan ini menyebabkan berbeda ketuhanan nanti. Walaula kalimatun sabaqat mir rabbika laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun. Walaula kalimatun sabaqat, sekiranya tidak ada ketetapan yang telah lalu dari Tuhanmu. Sekalinya tidak ada ketetapan dari Tuhanmu. Apa ketetapannya itu? Laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun. Ketetapannya itu apa? Ketetapannya itu adalah Allah akan membiarkan manusia sesuai dengan kemampuan akal dan hatinya untuk mengikuti mana yang paling benar setelah ada perbedaan-perbedaan tadi. Jadi Allah membiarkan kepada akal manusia untuk digunakan, karena manusia ini sudah diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala akal dan hati. Allah nggak langsung menghukumi. Sebenarnya kalau Allah mau, bisa jadi itu perbedaan pandangan itu dihilangkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah sengaja membiarkan manusia mengikuti pikirannya, mengikuti kata hatinya, gitu. Mereka yang kata, hati dan pikirannya itu ditundukkan pada wahyunya Allah, akan mengikuti petunjuknya Allah. Tapi mereka yang hanya mengikuti pikiran dan hatinya sendiri akan mengikuti hawa nafsunya. Dari situlah hawa nafsu itu menjadi Tuhan nanti. Maka semakin kesini kalau yang perhatikan, semakin banyak orang yang tidak beragama. Agamanya apa? Agamanya hawa nafsunya sendiri. Karena mereka ateis. Mereka nggak percaya sama Tuhan, gitu. Mereka nggak percaya sama segala-galanya. Mereka ateis. Karena mereka ateis itu maka semau-maunya sendiri, gitu. Itulah yang menyebabkan nanti kehancuran dari umat-umat belakangan ini. Tidak mau mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran. Yang diikuti adalah hawa nafsunya sendiri. Nanti bingung sendiri, karena tidak ada petunjuk yang bisa mereka ikuti dalam kehidupan keseharian. Akhirnya apa? Mereka nggak mau menikah, mereka nggak mau punya keluarga, tapi untuk kebutuhan seksualnya mereka ya dengan siapa saja, yang penting tersalurkan dari situ. Ini zaman sekarang. Maka banyak yang mengikuti hawa nafsunya sendiri. Wa yaquluna, dan mereka ini berkata, apa perkataan mereka? Coba tanya kepada orang-orang yang ateis tadi, kenapa mereka tidak beragama? Macam-macam nanti alasannya. Itu.
Dan yang ateis itu bukan hanya di luar negeri, Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya di Korea, bukan hanya di Jepang, bukan hanya di Amerika, bukan. Ada juga orang di Indonesia mengaku dia padahal jelas-jelas negara kita ini negara yang beragama gitu. Tapi ada anak-anak muda, oh saya nggak beragama, ada. Wa yaquluna, mereka berkata, laula unzila alaihi ayatum mir rabbih. Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad satu mukjizat yang berasal dari Tuhannya, yang mereka bisa langsung percaya bahwa itu adalah petunjuk yang berasal dari Allah. Jadi mereka maunya itu langsung kelihatan oleh mata mereka. Maka anak-anak yang sekarang ini, anak-anak yang ateis ini, yang tidak beragama ini, itu sulit untuk diberikan keyakinan. Kenapa sulit untuk diberikan keyakinan? Karena mereka sudah sangat terkungkung oleh materialisme. Kalau sesuatu itu bisa dia lihat, dia percaya. Tapi kalau nggak dia lihat, dia nggak akan percaya. Di situ. Jadi mereka hanya mendasarkan pada akal. Dianggapnya ini akal ini segala-galanya. Padahal dari dulu akal itu selalu dibimbing oleh wahyu. Karena kemampuan akal ini terbatas. Manusia ini terdiri dari fisik dan roh. Ya. Rohnya saja kita nggak pernah lihat. Ini roh kita ada di mana ya? Nggak pernah lihat. Tapi mereka nggak percaya. Padahal kalau manusia meninggal, rohnya kan dicopot, ya kan? Rohnya dicabut dia, fisiknya masih. Kenapa tidak bisa bergerak? Nah di situ belum sampai yang begitu itu. Jadi hal-hal yang gaib itu belum sampai pada pikiran mereka. Karena itu manusia perlu memfungsikan hati. Karena kepercayaan kepada yang gaib itu tidak di akal tempatnya, tapi tempatnya itu ada di hati. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyediakan hati untuk tempatnya mengimani hal-hal yang gaib. Malaikat itu ada, kita tahu dari Al-Qur'an, dan itu kita letakkan di hati kita. Ada kubur itu ada. Dan kita percaya, disebut dalam banyak hadis gitu. Mereka nggak percaya. Mereka baru percaya kalau sudah menyaksikan sendiri. Sementara untuk menyaksikan itu harus mati ya. Nah, setelah mati mereka pengen hidup lagi gitu. Saya pengen hidup lagi, saya akan percaya nanti setelah itu. Udah lewat, nggak bisa lagi di situ. Maka ketika mereka bertanya, kenapa tidak diturunkan mukjizat yang langsung mereka bisa percayai berdasarkan akal mereka? Faqul, katakan Muhammad, innamal ghaibu lillah. Yang gaib itu urusannya Allah. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Apa yang gaib? Banyak yang gaib. Madza taksibu ghadan. Apa yang akan terjadi nanti habis ini kita nggak ada yang tahu. 1 jam setelah ini nggak ada yang tahu. Apa yang gaib lagi? Kapan kita mau meninggal? Nggak ada yang tahu. Tidak ada orang yang tahu bahwa dia meninggal kapan. Tidak ada. Nah, itu gaib. Banyak sekali yang gaib. Termasuk tadi roh itu gaib. Kita punya roh, tapi kita nggak pernah sama sekali memegangnya, melihatnya, nggak bisa gitu. Karena roh itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka percayalah bahwa dari semua yang kita lakukan secara fisik, itu nanti ada balasannya, ternilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bantu orang dengan menggunakan materi. Materi itu akan bernilai. Diganti oleh Allah dalam bentuk nilai. Kita sholat kita itu nanti akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya nilai-nilai. Itulah yang disebut dengan pahala.
pahala yang kita punya itulah nanti yang membawa kita ke surga. Maka orang yang beriman nanti diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanannya itu menuju ke surga. Disitulah dia mendapatkan balasan dari semua yang dilakukannya di dunia. Fantadiru inni ma'akum minal muntadirin. Kalau kalian tidak percaya, ya sudah, gitu. Saya hanya menyampaikan, kata Nabi, fantadiru, tunggulah. Karena saya juga termasuk orang yang menunggu. Gitu. Kalian percaya atau enggak? Boleh kalian enggak percaya, boleh kalian percaya, boleh. Tapi sebenarnya kita ini semuanya sama-sama menunggu kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam agama Islam, semua yang kita percayai sekarang ini disebut dengan ilmu yakin. Ilmu yakin, ilmu yang memberikan keyakinan kepada kita. Baru ilmu, Bu, baru ilmu. Jadi dia masih abstrak. Surga itu masih abstrak oleh kita. Azab kubur itu masih abstrak. Gitu. Ditanya oleh malaikat di kubur itu masih abstrak. Belum. Menjadi real kapan menjadi realnya? Kalau kita sudah mati baru. Surga dan neraka belum, masih abstrak gitu. Menjadi realnya kapan? Setelah nanti ada hari kebangkitan, kita dihitung amalan-amalannya baru real. Maka ilmu yakin tadi berubah menjadi ainul yakin. Kita menjadi lihat, oh benar. Begitu kita sudah masuk nanti ke surga, orang yang tidak beriman masuk ke neraka menjadi hakul yakin. Ternyata benar semua yang disebut oleh Al-Quran di situ. Maka orang yang tidak beriman dia mengatakan, aduh sayang banget dulu kenapa ya saya nggak sering-sering ke masjid gitu. Saya lebih banyak nongkrong di tempat yang lain. Kenapa saya nggak kumpul? Saya nggak ikut kontribusi dalam banyak hal dengan orang lain yang beriman, misalnya gitu. Maka mereka menyesali semua karena sudah pada tahapan yang hakul yakin. Karena semuanya itu menjadi benar adanya. Wa idza adaqna an-nasu rahmatan min ba'di dharra masathum idza lahum makaru fi ayatina. Apabila kami memberikan satu rahmat kepada manusia, kami memberikan satu rahmat kepada manusia setelah mereka ditimpa bencana, maka mereka segera melakukan segala tipu daya. Orang kalau sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesulitan itu baru kemudian dia nyadar. Tapi setelah dia diberikan keadaan yang terbaik, tidak lama kemudian manusia itu ngikutin hawa nafsunya lagi. Jadi mudah banget bagi manusia ini untuk melupakan Allah. Makanya sering kami sebut dalam pertemuan yang lalu atau sebelumnya itu, semua makhluk yang bernama manusia ini butuh Allah. Tetapi Allah itu yang paling mudah untuk disingkirkan dari kebutuhan kita. Buktinya apa? Kita hidup sekarang ini butuh apa? Butuh makan, butuh minum, butuh sandang, butuh papan. Kita butuh semuanya itu. Kalau kita nggak makan, nggak mungkin. Kita pasti harus makan dalam satu hari satu malam. Oke, satu hari satu malam nggak makan. Hari yang berikutnya kalau bisa harus makan. Hari yang berikutnya ketika harus makan dan minum. Kalau nggak bisa kita hidup. Gitu. Sehingga kebutuhan manusia akan hal-hal yang material itu nggak bisa dia untuk ditunda lama-lama. Manusia bisa tidak makan berapa hari? Mungkin 1 minggu manusia masih bisa, tapi manusia tidak bisa menunda minum. Kebutuhan kita akan minum itu lebih banyak daripada kebutuhan kita akan makan. Lalu kebutuhan kita akan Tuhan.
Kebutuhan manusia akan Tuhan berapa? Tuhan itu nggak dibutuhkan bisa dalam hidup manusia. Sampai dia mau meninggal baru dia butuh kepada Tuhan. Oh ternyata dia butuh di situ kepada Tuhan. Tapi waktunya sudah habis, nggak bisa lagi dia berbuat apa-apa. Padahal nanti dalam kehidupan di akhirat itu semuanya berkaitan dengan Tuhan. Semuanya berkaitan dengan Allah, sebagaimana yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Maka kalau kita tidak dari awal ini menyertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita bakal menyesal. Sertakan semuanya dalam semua yang kita lakukan, sertakan Allah. Ya Allah, saya melakukan ini karena Engkau. Termasuk berolahraga. Ya Allah, saya olahraga ini karena Engkau. Karena saya ingin menjaga kesehatan saya, supaya saya bisa beribadah dengan semuanya. Gitu. Pokoknya semua perbuatan yang kita lakukan sertakan Allah supaya berpahala, supaya yang kita lakukan juga berkah. Kul, katakan kepada mereka ini Muhammad yang melupakan Allah, yang kepentingan kepada Allah tidak dirasa selama hidupnya. Kul, katakan kepada mereka, Allahu asra'u makra. Allah lebih cepat pembalasannya dalam bentuk makarnya. Kalau engkau tidak beriman, begitu meninggal langsung. Bahkan ketika dia ditunjukkan amalan-amalan buruknya itu, di situ sudah siksaannya Allah itu, makarnya Allah sudah kelihatan nih. Yang engkau lakukan dulu ini, maka engkau akan dapat balasannya. Orang udah nggak bisa tenang. Walaupun setelah meninggal itu orang diumumkan telah meninggal dunia dengan tenang. Kata siapa tenang? Dikebukin sama malaikat, cuman nggak kelihatan oleh kita. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Malaikat itu memukuli muka dan juga punggungnya. Coba. Tidak tenang itu. Begitu masuk ke liang lahat, lebih tidak tenang lagi itu. Ditanya oleh malaikat, man rabbuka? Nggak tahu dia apaan ini katanya. Di situ disiksa di situ. Nah, maka repot bagi orang yang tidak beriman. Kenapa? Yang menjawab itu keimanan kita. Kalau orang beriman, otomatis dia bisa menjawab itu. Maka nggak perlu disiapkan, nggak perlu rekanan. Ditulis man rabbuka, man nabiyuka, jawabannya ini nggak perlu. Karena yang jawab adalah keimanan kita. Inna rusulana yaktubuna ma tamkuru. Malaikat-malaikat kami, kata Allah. Allah menyebut rusulan, malaikat-malaikat kami menulis semua yang kalian lakukan dalam bentuk tipu daya terhadap agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada yang nggak ada yang terlewat satupun yang ditulis oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap perbuatan manusia, apalagi terhadap perbuatan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan yang bisa kita ringkaskan pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang berisi tentang ancaman kepada orang-orang yang tidak beriman. Ancamannya ini sangat berat. Nah, sebenarnya kalau kita bisa membaca redaksi ini dari sisi balaghahnya Al-Quran, ini sebenarnya sudah sangat berat. Tapi lebih berat lagi adalah kenyataan dari ancaman. Kenyataan dari ancaman ini lebih berat lagi nanti bagi orang yang tidak mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu tidak ada jeda-jedanya bagi kita semua untuk senantiasa mengaktifkan iman kita dengan mencari ilmu. Yang kedua, mengaktifkan iman kita dengan beramal soleh. Karena semuanya itu akan kita rasa masih kurang. Semuanya itu akan kita rasa masih kurang. Oleh sebab itu maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa melipat gandakan pahala-pahala kita, melipat gandakan kebaikan-kebaikan kita, sehingga semuanya itu nanti bisa melayakkan kita menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dhurriyyatina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi umurina. Rabbana innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ihsanan ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pada kawan-kawan dari DKM Masjid Widya ini mungkin ada rapat kita sebentar untuk persiapan Idul Adha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.